Gunung Kawi yang konon terkenal akan misterinya sebagai tempat mencari pesugihan yang terletak di Desa Wonosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Orang-orang yang datang mempercayai bahwa tempat tersebut bisa membawa keberuntungan dan memberikan kekayaan yang kekal. Setiap hari para wisatawan datang dengan maksud untuk mendapatkan berkah dari kunjungan tersebut. Mereka percaya setelah mereka datang dari tempat itu, selalu saja mendapatkan keberuntungan. Tetapi banyak orang yang tidak menyadari atau mungkin mengabaikan bahwa di balik bergelimbangan harta itu terdapat kutukan yang sangat mengerikan yang mengikuti si pemuja sampai ketika saatnya tiba. Seperti yang dialami oleh Ina yang merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Cerita itu berawal ketika ia duduk di bangku SMA kelas 1. Kala itu sang ayah berdagang sayuran di pasar. Tetapi sudah beberapa bulan ini, usahanya sangat sepi. Sampai pada suatu ketika, sang ayah diajak seseorang untuk pergi ke Jawa. Ina dan orang tuanya merupakan warga Makassar, Sulawesi Selatan. Singkat ceritanya, bapaknya pergi ke Jawa Timur bersama Pak Wondo menggunakan kapal laut karena masih di Sulawesi Selatan. Dan 2 minggu kemudian, bapak sudah kembali. Namun ada sesuatu yang menarik perhatiannya dari kepulangan bapak malam itu. Sebuah koper, tetapi bapak berpesan tidak boleh dibuka kecuali oleh bapak dan ibu. Dasar memang Ina anaknya bandel dan selalu ingin tahu. Apalagi sesuatu yang dilarang semakin menambah rasa penasarannya. Saat itu yang ada di pikirannya adalah koper itu berisi makanan. Maka ketika bapak tengah tidur malam itu, koper itu pun Ina buka. Dan ternyata isi koper itu hanyalah dupa yang dibungkus kain putih seperti kain kafan dengan tulisan Jawa yang Ina tidak tahu artinya. Ketika itu Ina tidak tahu benda apa itu. Pikir Ina adalah kembang api. Tanpa merasa bersalah, Ina mengambil 1 batang. Ia bawa ke dapur dan ia nyalakan dengan korek. Ina keheranan. Berkali-kali dinyalakan tidak menyala. Hanya asap putih yang keluar dan menyebabkan aroma aneh yang asing baginya. Tiba-tiba Ina dikagetkan oleh teriakan bapak yang keluar dari kamar. Pasti gara-gara aroma wangi itu yang membuat bapak terbangun. "Siapa ini yang membongkar koper bapak?" kata bapakku. Kakakku yang saat itu lewat di depan bapak menjadi sasaran. "Ita, kamu yang membongkar koper bapak ya?" ujar si bapak. "Bukan aku, Pak. Pasti si Ina itu. Siapa lagi?" jawab kakakku. "Dasar anak setan." Bapak terdengar sangat marah. "Kamu itu, Ina, masih saja tidak berubah." Melihat gelagat yang kurang menguntungkan, Ina kabur ke rumah tantenya, yang rumahnya tidak jauh dari rumah mereka. Malam itu Ina tidak berani pulang, dan tidur di rumah tante. 2 hari kemudian, Ina melihat ada 1 ikat dupa digantung oleh bapak di atas pintu rumah. Ina keheranan, dan seperti biasanya, Ina selalu ingin tahu. Dan Ina bertanya kepada bapak, apa maksud dupa digantung di atas pintu? Tetapi lagi-lagi, bapak tidak mau menjawab. "Diam saja kamu, anak kecil tidak tahu apa-apa," ujar si bapak. Kemudian singkat ceritanya, bapak memutuskan untuk pindah ke kota lain dan memulai usaha baru di sana. Sepeda motor satu-satunya beserta semua perhiasan ibu dijual sebagai modal untuk membuka usaha baru. Saat itu hanya bapak dan ibu yang berangkat duluan karena Ina sebentar lagi mau kenaikan kelas dan kakaknya akan masuk kuliah di Makassar. Di tengah perjalanan ada kejadian tragis yang hampir merenggut nyawa kedua orang tua Ina. Bus yang ditumpangi mereka
kecelakaan masuk ke jurang. Namun alhamdulillah, orang tuanya Ina selamat dari kecelakaan itu. Tetapi terpaksa, niat mereka pindah ke kota yang baru tertunda sampai bapak dan ibu sembuh. Sekitar 2 atau 3 bulan kemudian, akhirnya mereka pun pindah ke suatu daerah di Kabupaten Maros yang berjarak sekitar 1 hari perjalanan ke rumah. Ina ikut pindah sekolah, mengikuti bapak dan ibunya. Sementara Kak Ita sudah mulai kuliah di Makassar. Di tempat yang baru, waktu itu masih merupakan daerah bukaan transmigrasi baru. Bapak dan ibu membuka toko sembako dan kelontong. Pembelinya pun lumayan ramai. Besoknya bapak atau ibu selalu membakar 1 batang dupa di pojok dekat pintu toko. Pada suatu malam, Ina bermimpi. Saat itu Ina mengingat, itu adalah malam bulan purnama. Anehnya Ina bermimpi, ia kejatuhan bulan. Bulan yang sangat besar dan berwarna merah, jatuh di balik punggungnya, dan ditangkap dengan tangannya. Kemudian bulan itu diberikan kepada bapak dan ibu. Saat itu Ina terjaga, dan ia menceritakan mimpi itu kepada ibu dan bapak. Wajah mereka tampak berseri. Kemudian ibu berkata pada Ina, "Kamu jangan ceritakan mimpimu itu ke siapapun. Insya Allah itu tanda kita mendapatkan rezeki," kata sang ibu. Ina tidak paham dengan apa yang dikatakan ibunya. Tetapi faktanya sejak mimpi itu, memang toko mereka semakin ramai dan berkembang dengan pesat. Sampai akhirnya, bapak mampu membeli lahan baru yang lebih luas dan dibangun gedung 2 lantai yang cukup megah. Masih ada lahan kosong di sebelah rumah yang juga milik bapak, yang luasnya hampir 11 gedung 2 lantai itu. Lantai satunya terbagi menjadi 6 petak, yang masing-masing petak memiliki ukuran yang cukup megah. Semua petak digunakan sebagai tempat usaha. Tetapi orang tuanya Ina sudah tidak membuka toko sembako dan juga kelontongnya. Alasannya karena saat itu, bapak membuka bengkel dan toko onderdil motor yang mendapati 2 petak paling ujung. Kemudian 2 petak untuk usaha rumah makan dan sisanya untuk penginapan. Sementara itu lantai 2 digunakan sebagai tempat tinggal. Oh iya, semenjak kepergian bapak ke Jawa Timur tempo lalu, setiap 6 bulan sekali, bapak ditemani ibu saat ke Jawa Timur. Saat itu Ina yang masih SMA, tidak tahu apa tujuan orang tuanya, selalu rutin pergi ke Jawa Timur. Tetapi bukan Ina namanya, kalau tidak cerewet, dan selalu ingin tahu maksud kepergian ibu dan bapak ke Jawa Timur. Ina pun sering merengek, ingin ikut diajak pergi, ingin merasakan naik kapal laut dan pesawat. Tetapi ibunya selalu mempunyai alasan untuk menjawabnya. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun kemudian, ketika Ina sudah menikah, bisnis bapak dan ibunya tidak pernah sepi, selalu ramai oleh pengunjung. Ketika usaha yang dijalankan yaitu bengkel dan toko onderdil motor, rumah makan serta penginapan, selalu memenuhi pundi-pundi harta mereka. Jika pengunjung dan pembeli berkurang atau pendapatan menurun hari itu, maka besoknya pasti bapak atau ibunya akan membakar dupa. Kadang-kadang juga Ina yang disuruh membakar 1 batang dupa, yang nantinya diletakkan di sudut samping pintu rolling door toko. Dan setelah meletakkan dupa, pengunjung dan pembeli akan penuh dan ramai kembali. Pokoknya kalau pengunjung berkurang, bakar saja dupa itu. Itu yang selalu dikatakan oleh bapak jika Ina banyak bertanya dan selalu ingin tahu alasan membakar dupa. Terus terang saja, kadang-kadang Ina merasa heran, kenapa uang ibu dan bapak sangat banyak, seakan tidak ada habisnya. Ibu selalu memberikan apapun yang anak-anaknya mau. Mereka benar-benar hidup berkecukupan, bahkan berkelimangan harta. Ibu dan bapaknya yang selalu rutin pergi ke Jawa Timur setiap 6 bulan sekali, mereka masih belum mau terbuka alasan mereka pergi ke Jawa Timur.
Yang Ina ingat setiap kali mereka kembali dari Jawa Timur, mereka selalu membawa koper. Sejak awal mereka menempati rumah baru, Ina sering merasa seperti ada yang mengawasinya, terutama kalau Ina sedang berada di kamar mandi atau ketika hendak tidur di kamar. Ina memang tidak melihat siapa-siapa, tetapi Ina seperti biasa merasakan ada kehadiran sosok lain yang sedang mengawasinya. Apalagi Ina sering ditinggal sendirian di rumah. Ibu dan bapak sering pergi ke kota atau kabupaten atau keluar kota untuk belanja kebutuhan toko. Sementara suaminya Ina dinas di ibu kota. Bahkan kalau mereka ke Jawa Timur, bisa sampai hampir 1 bulan baru mereka pulang. Kejadian aneh yang Ina alami selama tinggal di rumah itu adalah selalu ada benda yang terjatuh di dapur. Tidak ada kucing atau tikus. Masalahnya di dapur yang jatuh selalu berganti-gantian, dan itu terjadi setiap malam. Kalau Ina menanyakan kepada ibunya, ibu selalu bilang, "Sudah, biarkan saja." Alhasil piring atau gelas pecah sudah tidak terhitung lagi. Ina sebenarnya penasaran, kenapa setiap malam benda-benda itu terjatuh dengan sendirinya. Juga kenapa ibu sepertinya membiarkan saja. Pernah kejadian, suatu pagi ketika Ina sudah mau buka toko, tiba-tiba tempat dupa yang terdapat di sudut kanan toko, yang pada saat itu Ina berdiri di dekatnya, terjatuh dengan sendirinya, hingga akhirnya tumpah berserakan di lantai. Tempat dupa itu dipaku ke dinding setinggi 1,5 meter, dan tidak ada orang lain selain Ina. Kejadian lain yang tidak kalah aneh, yang mendirikan bulu kuduknya Ina, adalah setiap tengah malam, di dalam kamarnya, selalu terdengar seperti langkah orang berjalan di atas plafon. Bunyi ketukan-ketukan di plafon, yang terdengar setiap malam, jelas suara langkah kaki orang sedang berjalan. Awalnya jika mendengar suara itu, Ina langsung lari ke kamar ibu. Tetapi lagi-lagi, ibu selalu bilang, "Sudah, biarkan saja." Lama-kelamaan, Ina pun terbiasa dan tidak ambil pusing. Pernah suatu malam ketika suaminya pulang, Ina meminta suaminya mengecek atas plafon. Ketika mereka mendengar suara langkah kaki itu lagi, dengan menggunakan senter, suaminya Ina pun memeriksa ke atas. Tetapi seperti yang sudah diduga sebelumnya, tidak ada siapapun di atas plafon. Suara langkah kaki orang berjalan di atas plafon juga pernah didengar ketika masih tinggal di rumah yang lama. Seingat Ina, suara itu mulai terdengar sejak pertama kali bapak pulang dari Jawa Timur, dan suara langkah kaki itu sepertinya mengikuti mereka ke rumah yang baru. Tidak berhenti sampai di situ. Kejadian-kejadian yang aneh dan ganjil terus berlangsung selama bertahun-tahun mereka menempati rumah itu. Pada suatu hari, bapak mau bercerita soal kepergian bapak dan ibu ke Jawa Timur, dan tidak bosan-bosannya Ina bertanya kepada bapak mengenai hal itu. Itu pun cuma sedikit. Di Jawa Timur itu bapak dan ibu pergi ke sebuah gunung. Setiap kali ke gunung itu, kami selalu memotong seekor kambing. Sudah ada orang di sana yang mengurus semuanya. Daging kambing yang telah terhidang, kemudian kami santap bertiga bersama juru kunci. Kami sedekahkan untuk orang-orang yang ada di sana. Di sana banyak juga orang-orang seperti bapak. Mereka ada yang memotong kerbau, kambing, ada pula yang memotong ayam. Kata si bapak, "Memangnya untuk apa bapak potong kambing di sana?" Tanya Ina penasaran. Tetapi bapak malah bilang, "Kamu itu mau tahu urusan orang tua saja." Ina yang mendapat jawaban seperti itu hanya bisa menghela nafas, karena kalau dia begitu, bapak tidak bakalan melanjutkan ceritanya. 10 tahun berlalu,
Ina yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Si abang sudah kelas 2 SD, dan si adik 3 tahun dari abangnya. Mereka tinggal di rumah itu bersama ibu dan bapak, karena memang Ina yang sejak awal membantu mengelola usaha mereka. Sementara suaminya berpindah dinas di kota Makassar, yang jaraknya sekitar 5 jam perjalanan. Beberapa bulan terakhir ini, usaha orang tuanya bertambah satu lagi, yaitu pom bensin Pertamina yang menjual bensin dan solar. Ini adalah satu-satunya pom bensin di daerah mereka, dan bisa habis hanya dalam tempo 1 minggu saja. Dengan bertambahnya unit usaha baru ini, membuat uang yang mengalir, seperti tidak berbendung setiap hari, seperti tidak ada habis-habisnya. Suatu hari suaminya Ina mengantar bapak dan ibu pergi untuk suatu keperluan ke Palu, Sulawesi Tengah. Di tengah perjalanan pulang, saat itu sudah malam, dan suasana di jalan sangat sepi kendaraan atau orang. Di sepanjang jalan yang mereka lewati, ketika mobil melewati depan kuburan, sekitar 3 km dari rumah, mereka bertiga melihat sosok pocong tergeletak melintang di tengah jalan. Mereka akhirnya melewati dengan mengambil jalan agak ke pinggir untuk menghindari sosok itu. Suaminya Ina sempat menghentikan mobilnya, berniat ingin mengecek. Mungkin saja itu perbuatan orang iseng. Tetapi ibu yang ketakutan dan panik melarang suaminya Ina turun dari mobil, dan lalu kemudian menyuruhnya untuk segera melanjutkan perjalanan. Hingga singkat ceritanya, beberapa bulan kemudian, mulailah terjadi penurunan omset dari keempat usaha yang dijalankan orang tuanya Ina, yaitu bengkel dan toko onderdil motor, rumah makan, penginapan, dan yang terakhir pom bensin. Dupa yang mereka bakar setiap hari tidak mampu lagi mengembalikan keadaan seperti dulu. Semua itu berawal ketika ibu terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit selama 10 hari. Bapak dan ibu sudah tidak pernah ke Jawa Timur lagi karena kondisi ibu yang sudah tidak memungkinkan untuk bepergian jauh. Setiap hari ibu hanya duduk di kursi roda saja, diam tanpa melakukan apapun. Hanya jika mau ke kamar mandi dan sholat, ibu beranjak dari tempat duduknya. Itu pun harus ditemani, karena jalannya ibu sudah diseret kaki kirinya. Sungguh prihatin melihat kondisi ibu saat itu. Inalah yang menjaga dan merawat sang ibu, sementara kakak sulungnya seperti tidak peduli pada ibu, bahkan tidak pernah datang menengok. Kakak sama sekali tidak mau menyentuh ibu. Ina tidak peduli dengan sikapnya. Biarkan saja, Ina masih sanggup merawat ibu. Berbulan-bulan kondisi ibu tidak ada perubahan, bahkan semakin memburuk. Ada bau tidak sedap yang keluar dari mulut si ibu. Sementara itu hasil yang didapat dari usaha yang semakin sepi tidak cukup untuk biaya hidup. Suami Kak Ita yang hanya bekerja serabutan tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu, Ina dan juga suaminya yang banyak menyokong semua kebutuhan ibu dan bapak. Suatu hari bapak mendatangi Ina dan kemudian menceritakan semuanya kepadanya. Dari situlah Ina baru sadar bahwa selama ini orang tuanya ternyata melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Selama ini Ina tahu mereka hanya bilang ada urusan di Jawa Timur. Tetapi yang membuat Ina terkejut saat itu, bapak menawarkan Ina untuk melanjutkan ritual pesugihannya, karena sang ibu sudah tidak mampu melakukannya. Kata bapak, selama ini ibulah yang lebih dominan dalam melakukan hal itu. Bapak hanya mendampingi, sehingga bapak tidak bisa menggantikan posisi ibu. Menurut juru kunci yang selalu mendampingi ritual bapak dan ibu, yang bisa menggantikan posisi ibu hanyalah darah dagingnya, harus anak kandungnya. Bapaknya mau kalau Ina yang menggantikan ibu. Bagaimana tidak?
Sejak awal ibu dan bapak tidak pernah melibatkan kakaknya dalam semua urusan bisnis, baik yang tampak nyata maupun yang bersifat magis. Ina tidak tahu apa maksud bapak dan ibu selalu menganggap bahwa Ina bisa membawa keberuntungan bagi kemajuan bisnis mereka. Sekarang baru Ina sadar kenapa dulu selalu Ina yang disuruh bapak dan ibu untuk membuka toko pada pagi hari dan menutup toko malam harinya. Demikian juga waktu menghitung pemasukan setiap harinya. Jika ibu dan bapak tidak berada di rumah, bahkan membakar dupa, Ina pula yang disuruh. "Bagaimana Ina? Apa kamu bersedia?" tanya si bapak. Ina hanya terdiam. Ina tidak bisa memutuskan sendiri perkara yang bisa saja akan mempengaruhi kehidupan keluarganya. Karena itu Ina harus melibatkan suami. Ina harus ngomong dulu sama suaminya. Namun meski bapak sangat berharap, tapi bapak tetap menghormati keputusan dari Ina. Saat itu Ina memang sempat tergoda dengan tawaran sang bapak untuk melanjutkan ritual pesugihan sang ibu. Karena sejak kecil Ina sudah terbiasa dengan hidup yang serba berkecukupan, sehingga ada rasa takut jika Ina harus kekurangan. Tetapi Ina bersyukur karena suaminya melarangnya. Tidak bisa dibayangkan seandainya saat itu Ina mengikuti jalan sang bapak, apa yang akan menimpanya dan mungkin juga menimpa keluarga Ina. Ina pindah ke Pekanbaru Riau. Suaminya yang dipindah tugaskan ke sana. Karena itu Kak Ita dan keluarganya kembali lagi ke rumah bapak untuk menjaga dan merawat bapak dan ibu. Tetapi baru sekitar sebulan kami tinggal di Pekanbaru, tiba-tiba bapak mengabarkan bahwa kondisi ibu semakin memburuk. Ada yang terjadi pada ibu. Tidak tega pada bapak yang sampai menangis meminta Ina untuk datang menengok ibu. Ina pun terbang kembali seorang diri, tanpa ditemani suami dan juga anak-anaknya, ke rumah bapak dan ibu di Sulawesi Selatan. Setibanya di sana, bapak menyambut Ina dengan derai air mata. Hanya kata-kata yang terucap dari mulut bapak. Ina terkejut ketika melihat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan. Ibu masih seperti yang terakhir kulihat, hanya duduk terdiam di kursi malasnya. Tetapi kondisinya jauh berbeda. Ibu kurus sekali, dengan pakaian yang sangat kumal dan kotor, serta bau busuk yang amat menyengat, seperti bau bangkai. Ina menangis melihat kondisi ibu, yang pada saat itu seperti tulang berbalut dengan kulit. Ibu mengenakan pakaian kotor, dekil, bahkan sobek di beberapa bagian, serta badan ibu seperti bau bangkai yang amat busuk. "Ibumu tidak mau memakai pakaian bersih. Semakin kotor dan bau pakaian itu, semakin ibumu suka," kata sang bapak. Dengan muka murung dan mata berlinang, ibu hanya mau memakai baju yang dulu biasa ibu pakai jika memasak di dapur. Ada 3 potong baju, dan ketika baju itu mau dicuci, anak-anaknya dilarang mencucinya. Entah apa alasannya, ibu tetap seperti biasa. Tetapi anehnya bau badan ibu tidak bisa hilang. Bau busuk yang menyengat masih tetap tercium, hingga Ina yang berdiri di sebelahnya saat itu merasa mual dan ingin muntah. Ina hanya bisa menangis. Respon ibu ketika diajak bicara sangat lambat, seperti orang linglung. Ibu sering lantur. Ditanya kemana, jawabnya kemana. Tingkahnya juga seperti anak kecil, seperti buang air kecil dan buang air besar sudah di seberang tempat. Kita sering bertengkar dengan ibu hanya karena tidak mau dipakaikan pampers. Kalaupun akhirnya mau pakai pampers, nanti ketika ingin buang air besar, ibu akan melepas pampers itu, dan akhirnya kotoran berceceran di lantai. Ketika hendak sholat,
ibu lebih suka memakai mukena yang sudah banyak noda dan bintik-bintik hitam yang sudah layak dibuang. Padahal di lemari ibu, banyak sekali mukena yang masih bagus. Bapak sering menangis, mengingat dulu ketika masih sehat, ibu selalu memperhatikan penampilannya, yang membuat Ina tercekat. Ketika melihat ibu sedang sholat, ibu membelakangi kiblat. Lagi-lagi Ina hanya bisa menangis melihat apa yang terjadi pada ibu. Bapak mulai sadar akan kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya bersama ibu. Ina melihat bapak berubah drastis. Bapak lebih religius, sholat 5 waktu, dan selalu jamaah di masjid. Kelihatannya bapak benar-benar sudah taubat. Bapak bercerita, ibu pernah dibawa kepada seorang ustadz untuk diruqyah. Sebelum proses ruqyah, ibu disiram air sebatas perut dalam posisi duduk di atas kursi, dan sebuah ember ditaruh di bawah untuk menampung air siraman. Sungguh di luar dugaan. Air yang tertampung di ember berwarna hitam pekat dengan aroma busuk seperti air comberan. Bapak dan kakak ipar yang mengantar ibu sampai mual tidak tahan dengan baunya. Tetapi sepertinya belum membuahkan hasil. Yang pernah dilakukan benar begitu, Pak? Tanya Pak Ustadz itu. Bapak sudah merasa, tapi bapak tidak berani berterus terang saat itu. Mungkin ibumu sudah terlambat untuk bertobat, nak, ujar Pak Ustadz. Ina menerima telepon dari bapak. Waktu itu Ina sudah kembali ke Pekanbaru, dan kabar yang bapak sampaikan sontak membuat Ina kaget. Rumah sekaligus tempat usaha bapak dan ibu di Makassar tadi malam sekitar waktu maghrib mengalami kebakaran berat. Lantai dan juga seluruh isinya ludes dilalap api. Namun alhamdulillah tidak ada yang terluka dalam musibah itu. Semua selamat, dan pada saat bapak menelpon seluruh keluarganya, untuk sementara waktu, bapak pindah ke bangunan kantor dalam pom bensin mini miliknya. Beberapa hari kemudian, bapak, ibu, dan keluarga memutuskan untuk kembali ke rumah bapak yang lama. Usut punya usut, penyebab kebakaran itu diperkirakan dari api lilin yang menyambar tirai jendela. Kebetulan malam itu listrik sedang padam, sehingga mereka menyalakan lilin sebagai penerangan. Peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumah orang tuanya itu bukan hanya menyisakan puing-puing, tetapi keanehan-keanehan yang sulit diterima nalar. Seperti yang diceritakan, kebakaran malam itu terjadi sangat cepat untuk sebuah bangunan besar 2 lantai. Hanya dalam waktu yang relatif singkat, kurang dari 2 jam, rumah dan ruko itu terbakar habis. Tetangga dan orang-orang turut membantu memadamkan dengan ember dan peralatan seadanya. Ina hanya bisa tertegun. Damkar yang baru datang 1 jam setelah kebakaran hanya bisa menyiram sisa-sisa puing yang masih membara. Kemudian saat kebakaran terjadi, ada peristiwa ganjil yang membuat orang-orang yang melihatnya terkejut. Dari tengah bangunan, tampak kobaran api membentuk putaran seperti angin puting beliung. Putaran api raksasa itu seperti sedang menghisap apapun yang berada di dalam gedung itu dan membawanya naik ke langit. Apakah mungkin putaran api itu yang membuat api begitu cepat menghanguskan bangunan? Sebelum kebakaran itu terjadi, Kak Ita dan Bapak sedang duduk di depan toko. Tiba-tiba muncul 2 orang berpakaian putih-putih dengan memakai sorban, meminta sumbangan. Alih-alih memberi sumbangan, Bapak malah berkata-kata yang tidak enak didengar dan menyuruh mereka untuk pergi. Kita juga buat makan susah, mereka malah enak-enak minta sumbangan. Begitu kata bapak. Bapak dan ibu memang tergolong orang pelit dalam urusan sumbangan dan sedekah. Sebelum mereka pergi,
salah seorang dari mereka, seperti memberi peringatan kepada bapak. "Kamu orang sungguh pelit, lihat saja nanti sesuatu akan terjadi padamu," kata salah seorang itu. Kemudian mereka beranjak pergi. Merasa aneh dengan ancaman orang tadi, Kak Ita memperhatikan kemana mereka pergi. Dan keanehan terjadi. Sekitar 15 meteran mereka berjalan. Kedua orang itu tiba-tiba menghilang. Ketika masuk waktu maghrib, ternyata rumah dan toko bapak sudah terbakar. Singkat cerita, 1 tahun setelah peristiwa kebakaran, bapak meninggal karena terjatuh di kamar mandi. Darah mengalir dari mulut, hidung, telinga, bahkan kedua matanya. Waktu itu Ina belum bisa pulang, hanya komunikasi melalui telepon yang bisa ia lakukan. Setelah bapak meninggal, keesokan paginya, ketika ibu yang hanya bisa duduk di kursi, meminta Kak Ita untuk membangunkan bapak yang sudah terbujur kaku waktu itu, di mana saat jenazah bapak ingin dimandikan, ibu meminta kepada bapak untuk membelikan nasi kuning. Ibu tidak mau makan apapun kecuali nasi kuning yang diberikan oleh bapak. Setiap pagi tidak mau kalau anaknya yang beli sendiri. Jadi bapak sering membeli nasi kuning bungkus, yang 1 bungkus lagi ditaruh di kulkas untuk nanti dipanaskan buat makan malam. Bahkan sampai bapak dimakamkan, ibu masih belum menyadari dan berulang-ulang menanyakan kemana bapakmu. 40 hari setelah bapak meninggal, diadakan pengajian selepas maghrib. Selama pengajian berlangsung, di dalam kamar ibu menunjukkan gejala yang sudah tidak bisa apa-apa, kecuali terbaring di tempat tidur dengan mendengkur cukup keras. Begitu selesai pengajian, seluruh keluarga berkumpul di kamar ibu. Mereka sudah merasa bahwa ibu sudah tidak lama lagi. Suara mendengur ibu semakin keras, bahkan bunyinya seperti suara tersedak. Detik-detik ibu sakaratul maut, nenek menyuruh untuk menghubungi Ina yang masih di Pekanbaru. Ina satu-satunya keluarga yang absen malam itu. Ina sangat shock saat mengetahui kondisi ibu yang kritis. Kedua anaknya sampai khawatir melihat Ina saat itu. Ina tidak bisa pulang karena suaminya saat itu masih dinas di Medan, dan 2 minggu lagi baru kembali. Famili tertua kami, Ina memanggilnya sang nenek, meminta Ina untuk kuat dan berbicara langsung dikirim ke ibu lewat telepon. Nenek berkata bahwa ibu hanya tinggal menunggu Ina. Ina anak paling bandel dibandingkan dengan kedua saudara Ina. Tetapi Ina paling dekat dengan ibu dan bapak. Semua keluarga juga tahu akan hal itu. Ina sudah di sini, kata nenek berujar di telinga ibu. Ina berbicara di telinga ibu. "Maafkan Ina, Bu. Ina ikhlas, Bu, jika ibu mau pergi," kata Ina dengan berderai air mata. Getar bibir pelaku pesugihan ini terbuka sangat lebar, merintih kesakitan, dan disaksikan langsung beberapa keluarga. Melihat kenyataan di depan matanya, Ina dan keluarga yang menyaksikan hanya dapat mengucap istighfar, diiringi kalimat tabiyah, agar memudahkan pelaku melalui sakaratul mautnya. Tidak lama kemudian, ibu kemudian mengembuskan nafas terakhirnya. Yang Ina sesalkan adalah Ina tidak bisa berada di samping kedua orang tuanya untuk yang terakhir kalinya di saat kepergian mereka. Di sisi lain, mata ibu yang melotot berhasil dipejamkan dengan usapan tangan. Tetapi tidak demikian dengan mulut ibu yang terbuka lebar, yang terpaksa harus diikat
untuk membuat mulut ibu mengatup. Genap 40 hari setelah kepergian bapak, ibu akhirnya menyusul bapak menemui sang holik. Beberapa minggu kemudian, Ina baru bisa pulang ke Sulawesi sendiri tanpa ditemani suami dan anaknya. Ina hanya bisa melihat pusara ibu dan bapak dengan berlinang air mata. Hanya doa yang bisa dipanjatkan untuk mereka berdua. Kesalahan apapun yang telah mereka lakukan di masa lalu, mereka tetaplah orang tuanya. Sementara harta benda yang orang tuanya miliki sekarang sudah hancur. Semua usahanya sudah bangkrut karena sudah tidak ada lagi yang melakukan ritual pesugihan itu. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Ingat, apapun bentuk pesugihan, pasti yang melakukan itu hidupnya bakal sengsara. Kekayaan hanya sementara, namun siksanya abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.